saum Ramadan karena hari ke depan kita akan melaksanakan saum insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan usia dan kesempatan dan khususnya para daiyah pun biasanya gitu ya hari-hari gini itu adalah hari eh, apa ya banyak undangan gitu ya dari sana sini untuk eh, apa persiapan Ramadan gitu ya. Mudah-mudahan ini hanya inspirasi saja. Yang ditafsirkan tidak banyak karena waktunya sangat terbatas. Kita hanya menafsirkan satu ayat saja, tapi nanti bisa dikembangkan ke yang lainnya. Ayat yang akan kita bahas adalah surat yang langsung ya berkaitan dengan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang sangat populer, sudah sangat familiar, hafal semuanya dari anak kecil sampai dewasa. Ada beberapa hal yang ingin dibahas, yang digaris-garis itu adalah yang nanti akan kita kembangkan, dan juga hal lainnya, bukan hanya yang digaris, tapi ada beberapa yang kita ingin kembangkan. Secara makna ini sudah tidak ada masalah, semua sudah familiar ya dengan kata-katanya, tidak ada yang asing, karena kita sering sekali ya, baik menyampaikan atau menerima. Sebelum membahas, mari kita perhatikan posisi ayat tentang saum di Al-Baqarah 183 itu terletak di ini beberapa ayat yang sebelumnya berkaitan dengan kewajiban tuntunan Allah yang berkaitan dengan pemeliharaan jiwa manusia. Diawali dari yang sebelumnya 173 ini tentang larangan makanan, makanan yang dilarang oleh Allah atau makanan yang harus dimakan oleh manusia itu adalah makanan yang dilarang di sini yang diharamkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Itu adalah ayat yang melatar apa ya? Bukan melatar belakang ya, ada runut itu runutan. Kenapa soal makanan saja ada pembatasan, ada yang diharamkan. Artinya tidak semua makanan dibolehkan oleh Allah. Itu semua adalah demi pemeliharaan jiwa manusia, demi kehormatan manusia itu sendiri. Kemudian di 178-nya adalah berkaitan dengan kisos. Allah membuat aturan bahwa ada dibolehkan gitu ya untuk membalas pembunuhan. Pokoknya ini pembalasannya pembalasan yang ekstrim, pembunuhan gitu. Kisos bagi keluarga yang keberatan. Tapi bagi keluarga yang mau memaafkan dosa orang yang membunuh itu tidak ada kisos. Bahkan untuk ayat kisos ini diawali dengan sama dengan kutiba. Kutiba alaikumul kisos ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kisos. Itu kenapa Islam membenarkan kisos? Islam membolehkan kisos bukan berarti Islam adalah sadisme. Islam adalah apa ya agama yang berpihak gitu ya pada kekerasan. Tapi justru eh, wafil kisos hayatu ya ulil albab. Justru kisos jika ditegakkan itu akan melestarikan, akan memelihara kehidupan manusia. Karena manusia punya efek jerak untuk membunuh orang itu dia berpikir panjang berkali sehingga urung tidak jadi atau berhati-hati. Itu maksudnya. Kemudian di 180 tentang masih hak pemeliharaan jiwa manusia. Artinya hal-hal yang anak asasi gitu ya, dalam diri kita ini Islam itu sangat menjaga. Wasiat. Wasiat yang di 180 eh, ya ayuha ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumul idza hadara kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu. Kenapa sih harus ada wasiat?
Wasiat itu diberikan pada saat nanti sudah meninggal, tetapi disampaikan pada hari ini. Tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan wasiat itu dikaitkan dengan khairan. Khairan yang ditafsirkan adalah harta. Orang yang memiliki harta banyak itu diwajibkan untuk berwasiat. Karena bisa jadi dengan harta itu menjadi masalah ke depannya yang berakibat pada mengancam jiwa manusia. Bisa jadi di keluarga tersebut ada orang yang tidak memiliki hak waris, tetapi dia menjadi bagian dari keluarga itu. Apakah itu pemahjub ataukah memang bukan ahli warisnya, ya. Ada orang yang dekat mengurus gitu ya, yang yang punya harta tersebut, tapi dia orang lain tidak bisa mendapatkan waris. Maka Islam antisipatif untuk menerapkan adanya sistem wasiat. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan lil walidaini wal aqrabina. Berarti boleh selain pada orang tua kepada orang-orang yang dekat untuk yang ini kira-kira nggak akan dapat nih. Nah, itu dipasih anak wasiat gitu ya. Sehingga kecemburuan, kemudian perseteruan itu ini ya, tereliminir gitu dengan adanya wasiat. Dan dilanjutkan di 183 dengan saum itu sendiri. Yang pada dasarnya keempat-empat masalah ini, larangan makanan haram, kisos, wasiat, saum adalah demi pemeliharaan jiwa manusia agar tidak terganggu hak-hak asasinya. Sebagaimana dalam hadis, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Amwalakum ya ada satu lagi. Bahwa darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haramun. Tidak boleh diganggu. Islam itu sangat menghargai, sangat menjaga perdamaian, percekcokan. Sekira-kira yang akan mengancam, segera Islam itu mengantisipasi dengan membuat aturan seperti ini Allah. Jadi Allah membuat aturan dengan ini semua adalah pemeliharaan, penjagaan jiwa manusia agar selamat. Itu posisi surat Al-Baqarah tentang saum ini rentetannya dengan bab bagaimana membersihkan, memelihara jiwa manusia. Nah, dengan saum pun ada titik temunya juga benang merahnya bahwa bagaimana manusia harus dibersihkan jiwanya, dibersihkan hatinya, sebagaimana tadi makanan membersihkan hatinya, kemudian kisos, orang tidak ada lagi berniat dendam jahat kepada orang lain untuk sehingga membunuh. Wasiat juga tidak ada orang yang berpikiran negatif karena tidak mendapatkan bagiannya. Kemudian saum juga bagaimana bersih hatinya, apalagi tujuan saum adalah ketakwaan, menjadi jiwa yang menjaga selalu ya dirinya. Kita ke ayat yang menjadi bahasan pada hari ini. Yang pertama ayuha, ya ayuha. Ya ayuha itu adalah adat untuk memanggil. Di dalam bahasa Arab, adat untuk memanggil itu ada ya saja, ada ya ayuha. Ya ayuha ditujukan biasanya untuk yang jauh atau yang terhormat. Nah, dalam hal ini alladzina amanu, tadi ada beberapa di kisos ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu. Di sini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu. Yang dipanggil ya ayyuha adalah munada. Kemudian huruf nida ya, huruf nida. Alladzina amanu adalah yang dipanggil. Itu munadanya. Nah, alladzina amanu di mata Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang ditempatkan paling tinggi sehingga menggunakan bahasa untuk yang terhormat. Sebagaimana untuk jarak jauh misalnya alat untuk menunjuk itu isim isyarah. Isim isyarah yang menunjuk jarak itu namanya zalika. Yang dekat ini gitu ya hadza. Tetapi Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada orang-orang yang bertakwa itu disebutkan dalam Al-Baqarah, zalikal kitabu, itu kitab, padahal kitab ada di depan kita. Tapi Allah
perlakukan ayat itu atau Al-Quran itu adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang tinggi, seolah-olah nunjuk jauh gitu. Itu gitu, saking bagaimana tingginya nilai tersebut. Ya, ya ayuha juga adalah menunjuk yang jauh, bagaimana menempatkan posisi orang beriman itu di atas manusia yang lain. Wallahu dzu fadlin alal mu'minin. Allah itu hak Allah ya, punya keistimewaan pada orang beriman. Allah itu paling cinta pada orang beriman. Karena mereka orang beriman adalah mereka yang berpihak pada Allah, mereka yang menolong membela Allah. Bahkan ketika orang yang membela Allah, Allah sudah menjanjikan, in tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong. Nah, Allah kepada orang beriman itu sangat mencintai, sangat memberikan keistimewaan-keistimewaan. Dzufadlin, banyak sekali keistimewaan Allah pada orang beriman. Dalam hal ini, orang beriman diposisikan tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang mudah-mudahan terus-menerus iman ini bergolak di hati kita, kalau Allah saja menganggap kita ini ditinggikan, masa kita merendahkan diri? Maka mari kita memahami atau menyadari bahwa kita ini ada di posisi antumul a'launa. Kalian ini adalah orang yang ada di ranking tinggi karena keimanannya. Nah, orang-orang yang beriman diseru oleh Allah. Orang-orang yang tingkatannya tinggi diseru oleh Allah. Di sini ada penggunaan kata amanu. Amanu dengan menggunakan fi'il madi. Fi'il madi adalah ketika ingin menyampaikan pesan saum, yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang beriman, yang sedari Allah punya perhatian khusus pada orang tersebut. Dan ketika perintah saum ini ditujukan pada orang yang sudah mantap imannya. Jadi diperuntukkan bagi yang sudah mantap imannya, baru akan bisa melaksanakan saum sesuai dengan target apapun. Artinya, yang belum mantap imannya bisa saja saum, tapi apakah target tujuannya tercapai atau tidak? Ya. Alladzina amanu, tidak alladzina yu'minun, tapi orang yang beriman, yang sudah tetap imannya, yang sudah mantap, maka baru Allah memberikan eh, perintah dengan saumnya. Termasuk tadi kutiba alaikumul qisas. Bagi yang mantap imannya, maka itu diberlakukan. Ya. Bukan berarti yang belum mantap imannya tidak boleh saum, tapi saum yang benar-benar efektif, saum yang menghasilkan capaian yang Allah inginkan, hanyalah diperoleh oleh orang yang sudah mantap keimanannya. Selanjutnya kutiba. Kutiba itu fi'il majhul. Subjeknya tidak disebutkan. Diwajibkan atas kalian, dituliskan atas kalian saum. Kutiba itu kataba, menulis. Jadi kutiba ditulis. Ditulis di mana? Pada dasarnya ditulis di Lauhil Mahfuz. Di agama Allah, di Islam yang sudah dipilihkan oleh Allah, ada amalan-amalan yang harus dilakukan oleh orang yang beriman. Di antaranya adalah saum. Menurut Ibnu Az-Zawji, bentuk pasif dari kutiba dipilih biasanya berupa kewajiban yang bersifat memberatkan manusia untuk menjalani kewajiban itu. Jadi di hidden pelakunya, siapa yang menyuruh. Ini untuk memberi kesan tidak ramah gitu ya kepada yang menyuruhnya. Maka kepada seluruh santri diharapkan untuk ini santri ya contohnya karena kita di pesantren. Ada ibu-ibu diharapkan. Nah itu siapa yang menyuruhnya? Bisa jadi akan efektif ketika si subjeknya di hidden, disembunyikan. Karena fokusnya bukan kepada yang menyuruhnya, tapi kepada apa yang akan dilakukan, apa yang akan ditetapkan itu. Ya. Allah menuliskan atau Allah menetapkan bahwa manusia, orang-orang yang beriman akan ditetapkan, diwajibkan untuk saum. Jadi fokus ya kepada saumnya, bukan kepada siapa yang memerintahkan saumnya, siapa yang menetapkan saumnya itu. Demikian ya Ibnu Zauji menjelaskan tentang makna kutiba. Kemudian
Kutiba alaikumusiyam itu secara sigot adalah sigot amr. Dengan di dalam bahasa Arab yang termasuk sigot amr itu bukan fiil amr saja. Kalau fiil amr adalah termasuk sigot amr itu sudah populer ya, semua orang sudah paham. Tapi apakah yang disebut dalil amr itu harus dengan fiil amr saja? Tidak. Ternyata ada beberapa sigot dalam bahasa Arab. Yang ini sekitar 6 yang kita secara ini teorinya ada 6 ya. Yang pertama fiil amr itu sendiri. Ketika ayat-ayat yang bercorakan fiil amr. Hafidhu ala sholawat, misalnya aqimus sholat. Kemudian ada yang madatul amr, yaitu menggunakan apa tema-tema amr. Innallaha ya'muru atau amaroni Rasulullah gitu. Kemudian ada yang menggunakan lam amr. Fal yakul khairan. Fal. Nah, lam itulah adalah lam amr. Itu juga amr. Nah, yang 3 tadi bisa saja itu mudah didetek. Tapi ada sigot amr yang tidak terlihat sama sekali itu amr. Di antaranya adalah yang mafih taklif. Ada kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada beban yang harus dilakukan. Tidak secara terang-terangan menyuruh, meminta, tapi ada taklif, ada pembebanan. Seperti tadi, kutiba alaikumusiyam, ditetapkan kepada kalian saum. Berarti ditetapkan, ditulisan ada taklif. Ada beban yang harus dilakukan. Maka itu pun dikatakan sebagai sigot amr. Misalnya, walillahi ala nasya hijul baiti. Nah, itu juga pada manusia berhaji. Berarti ada beban untuk melaksanakan ibadah haji. Dan banyak sebetulnya dalam ayat Al-Quran yang sigot-sigot amr dalam bentuk taklif. Yang kelima adalah mafihi khair. Mafihi khair yang ada nilai-nilai kebaikan. Misalnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Ini bukan kalimat biasa, ini kalimat perintah. Karena ada penetapan cinta, suka dari Allah kepada orang yang berbuat baik. Maka itu sama dengan berbuat baiklah, perintah untuk berbuat baik. Jadi berbuat baik itu diperintahkan karena Allah cinta. Atau misalnya innalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun. Misalnya ada pahala. Nah, pahala itu adalah nilai baik. Bagi siapa pahala diberikan? Amanu wa amilus solihat. Berarti iman itu adalah diperintahkan. Amilus solihat itu juga diperintahkan. Maka itu juga adalah sigot amr. Dan yang terakhir adalah isim fi'il amr. Barangkali dari ibu-ibu di sini yang menemukan lagi sigot amr yang lainnya bisa kita diskusi ya untuk maksudnya untuk apa? Untuk nanti ibu-ibu para dai kan biasa berkecimpung dengan dalil. Siapa tahu ibu ketika ibu memerlukan dalil-dalil tersebut, ibu menemukan. Lantas kalau kita analisis bahwa ini dalil amr, nanti kita akan mengarahkan hukumnya apa gitu. Kalau sudah tahu itu jenisnya perintah, perintah itu kalau tidak wajib sunat, kalau tidak sunat mubah gitu. Ya, isim bil amr misalnya alaikum bil jamaah. Nah, alaikum bil jamaah itu kalau diterjemahkan atau kalau dilihat tidak ada fiil amarnya, tidak ada madah amarnya, tapi ada beban. Sepertinya masuk ke beban juga ya, ke taklif, perintah untuk berjamaah dan sebagainya sebagainya. Ini bisa dimasukkan ke isim fiil amr atau ke mafih taklif. Itu ya kutiba. Nah, kutiba adalah salah satu bentuk amr dengan sigotnya mafih taklif. Berarti pantas kalau orang mengatakan diwajibkan. Nah, diwajibkan asalnya dituliskan saja, ditetapkan, dituliskan. Apakah itu wajib atau tidak? Nah, harus ada kejelasan gitu ya. Maksudnya ada penegasan. Kapan suatu perintah itu dikatakan wajib? Jika ditinggalkan ada ancaman berat. Jika dilakukan ada nilai-nilai baik. Atau ditinggalkan ada ancaman berat. Adakah ancaman berat bagi yang tidak melaksanakan saum Ramadan? Kan ada hadis-hadis. Itu harus dikumpulkan dalil-dalil yang berkaitan dengan misalnya tentang penetapan suatu
amal ya atau suatu perintah apa saja misalnya. Ketika ditemukan ada ancaman, ada yang sebut ancaman Allah itu yang populernya azabun, kemudian jahanam, kemudian syadidul iqab. Bahkan dengan kata-kata faqad dhalla dhalalan ba'ida atau la'anahumullah itu juga adalah bentuk-bentuk ancaman. Maka bisa dipastikan amal tersebut jika tidak atau diperintahkan maka hukumnya menjadi wajib karena ketika ditinggalkan ada ancaman. Nah, ini juga tentang saum. Apakah ada ancaman yang tidak melaksanakan saum Ramadan? Ibu bisa menjawab, silahkan. Ya, eh, kalau ada, maka ini adalah wajib hukumnya. Gitu. Nah, selama ini kita sudah mengatakan wajib diwajibkan, diwajibkan, diwajibkan. Nah, apakah ada nggak ancamannya gitu? Kalau secara berbicara hukum ya, berbicara hukum. Kalau ada, berarti benar. Kutiba ini jatuhnya kepada hukum haram. Selanjutnya Asia. Di dalam Al-Quran, Asyam itu artinya terdapat di 9 kali disebutkan. Sedangkan asaum 1 kali. Tiga namanya ngorehan ya. Intinya. Dan menurut ini yang punya kitab ini, yang punya kitab al apa Al-Furuq Lughawiyah, Al-Furuq Lughawiyah Abu Hilal Al-Askari, beliau membedakan makna antara saum dengan siam. Upami orang Sunda pada sasi saum, pada sasi siam kami wae. Nah, kedua-duanya dari kata soma ya sumu. Yang satu saumun, ya sauman, yang satu siaman. Itu soma ya sumu siaman, soma ya sumu sauman. Al-Quran untuk kata saum hanya 1 kali dan untuk siam 9 kali. Ibu bisa melihat di beberapa tempat nih tentang saum hanya 1 kali surat Maryam 26. Tentang siam di 7 ayat yang jumlahnya 9. Ya, 7 kali jumlahnya 9. Nah, dalam kitab tersebut dijelaskan oleh Abu Hilal bahwa kata siam dalam ke-7 ayat tersebut bermakna puasa yang lebih spesifik secara fikih, yaitu menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Itu. Jadi siam itu lebih menunjuk kepada makna puasa gitu yang fikih atau yang sebut kita saum hari ini. Contohnya saja misalnya kutiba alaikumusiyam yang 183. Apakah siam di situ puasa yang dimaksud dengan secara fikih atau saum yang lebih umum menahan diri dari segala perbuatan, perkataan yang mesti dijaga, menjaga dari hal-hal yang haram gitu ya, menjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan. Nah, itu secara bahasa saum karena itu berkaitan dengan Maryam. Ketika Maryam mendapatkan anugerah dari Allah, ya diberi anak tanpa bapak, maka bagaimana Maryam harus menghadapi masyarakat? Maka Maryam diminta oleh Allah, ini nazar lirahmani sauman, tahan diri saja, bukan disuruh saum di situ. Maryam disuruh menahan diri untuk lalan ukal 5 liyauma insia, nggak usah jawab gitu. Tahan diri aja pasti disebutkan perempuan tidak baik lah, perempuan pezina lah, maka itu semua Allah memerintahkan pada mereka untuk saum. Nah, sedangkan saum yang arti kita hari ini, yaitu saum fikhiyah, ya secara fikih itu yang saum menahan diri dari terbit matahari, terbit fajar ya, sampai terbenam matahari adalah siam. Dan itu digunakan di dalam bahasa-bahasa kifarat. Jadi banyaknya bahasa kifarat nih di Al-Baqarah 183, 87, 187 tentang masih saum ya, 87. Oh ini, uhilla lakum lailatas siyami rafatu. Nah, lailatas siyami. Pada malam sedang saum yang itu, yang sedang dilakukan yang fikih itu yang sempit, saum sempit. Yang 196 tentang kifarat ya, kalau tidak salah. Famalam yajid fasyamu salah satu ayamin.
fil haji wa sab'atin idza raja'tum, ketika yang tidak bisa melaksanakan kurban di waktu ibadah haji atau hadyu, maka diganti dengan saum. Saum yang dimaksud bukan menahan ngomong, tapi saum menahan makan minum. Kemudian di An-Nisa 92 tentang kifarat juga ya, kifarat pembunuhan. Kemudian di Al-Maidah, nah semuanya ini Al-Mujadalah ini kifarat zihar. Jadi ada beda antara siam dengan saum. Jadi saum lebih umum, masuk ke di dalamnya adalah yang dalam konteks fikih atau tidak. Ini hanya wawasan saja ya untuk kita semua bahwa ternyata di dalam Al-Quran ini adalah siam yang digunakan untuk menukik ke arah puasa yang dimaksud itu. Nah, kita juga selamat buka apa saum siam, tapi kita tidak populer ya membahasakan saum dengan siam di kita di Indonesia. Entah kenapa itu. Padahal secara Al-Quran jelas yang sebut siam itu, yang sebut saum yang kita maksud itu adalah yang siam itu. Ya, maksud selanjutnya. Allazina min qablikum. Allazina kama kutiba. Ada yang lupa, ada yang terlewat. Kama kutiba. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi diwajibkan untuk menahan diri, artinya ibadah yang sudah menyempit itu artinya ke saum. Berarti saum itu adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah untuk menahan makan minum yang halal. Kenapa tadi dengan menggunakan kutiba? Seolah kutiba itu untuk merupakan sesuatu manusia yang menjalaninya akan berat. Kenapa berat? Ini makanan kita, minuman kita, istri kita gitu ya. Didefinisikan saum itu menahan makan minum dan bercampur dengan suami istri sendiri gitu. Ini diharamkan, dilarang untuk waktu-waktu tertentu itu. Nah, ini kan memberatkan manusia, maka menggunakan kutiba. Eh, Kemudian pakai kama kutiba. Kenapa ada kama? Ketika menyampaikan sesuatu yang berat, maka Allah memberikan pembandingnya. Bahwa yang diberi sesuatu yang berat itu bukan saja umat Nabi Muhammad, tapi umat-umat terdahulu. Siapa umat terdahulu? Nah ini kita lihat di sini, saum bukan hanya khusus untuk generasi mereka yang diajak berdialog pada masa turun ayat ini, maksudnya pada masa Rasulullah, tapi terhadap umat-umat terdahulu. Jadi sebelum masa Rasulullah pun ada yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah saum, walaupun pelaksanaannya bisa berbeda, tapi namanya bisa sama gitu tentang saum. Puasa dikenal dalam agama penyembah bintang, apa Bu Majusi ya, Buddha, Yahudi, Kristen dan lain-lain. Artinya semua agama mengenal saum, mengenal puasa dengan caranya, dengan rinciannya. Kemudian kenapa semua agama membutuhkan puasa? Karena menahan diri, puasa itu kan menahan diri. Menahan diri itu ternyata diperlukan oleh semua agama, semua kepercayaan. Walaupun puasa yang dilakukan oleh orang-orang pemilik agama selain Islam itu ditetapkan oleh tokoh-tokoh agama mereka. Jadi diciptakan oleh para tokoh agama puasanya itu. Tetapi Islam ditetapkan oleh Allah, itu bedanya. Ya, walaupun sama puasa tapi beda yang menetapkannya. Kalau di agama lain adalah tokoh-tokoh agama mereka dengan cara saumnya. Ada yang misalnya di zaman jahiliyah ada 3 hari dalam 1 bulan, ada yang sekian belas hari, ada yang berapa yang 40 hari dalam setahun, macam-macam. Termasuk di tokoh apa di agama Buddha, Yahudi juga ada saum dengan bermacam cara-caranya. Nah, bagi mereka selain agama Islam, ini ada puasa itu adalah maknanya kalau kita alakum tatakun. Kalau mereka adalah penghormatan pada bulan, bintang, matahari yang diyakini sebagai kekuatan nasib. Jadi ada kehebatan tertentu di bulan, di matahari. Nah, itu menjadi bentuk apa ya pengabdian kepada matahari, pengabdian kepada benda-benda lain dengan puasa. Kalau kalau di kita misalnya ingin mati ku bedog gitu nya, ingin ke kadek atau ingin dapat ilmu kekebalan itu dengan saum. Itu bedanya yang dibuat oleh manusia dengan dibuat oleh Allah. Kalau yang dibuat oleh manusia balik lagi ke manusia, yang dibuat oleh Allah balik lagi pada Allah. Artinya bagaimana Allah menetapkan tujuannya bahwa saum itu adalah untuk takwa.
Ya, yang sebenarnya maksudnya tujuannya ditetapkan oleh Allah, dan takwa itu pada dasarnya untuk manusia, ya, keuntungan untuk manusia. Ya, takun, tatakun, la'allakum tatakun. Nah, tatakun, Ibu, arti takwa itu yang populer itu takut, ya, menjaga. Bahkan di dalam ilmu bahasa Arab ini dikatakan gitu, ada semakna dengan al-khauf, al-khosyah, al-khauf, al-khosyah gitu ya. Apa bedanya al-khauf dan al-khosyah? Secara makna sama, takut. Nah, apa bedanya Bu al-khauf dan al-khosyah? Kalau al-khosyah takut yang belum terjadi, yang belum pada waktunya harus takut, tapi jauh-jauh diantisipasi. Misalnya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, bukan innama yakhafu. Nah, ulama itu adalah orang yang punya ilmu. Dengan ilmunya dia mewaspadai apa yang akan terjadi jika ada hal-hal yang tidak baik. Tidak harus menunggu akibat, tapi sejak jauh-jauh sebelum rasa takut itu muncul, dia sudah menjauhi itu semua. Yang populer ini, yang populer ayat 9 surat An-Nisa, dua-duanya ada khosyahnya ada al-khaufnya ada. Surat An-Nisa ayat 9, boleh ibu-ibu sambil membuka mushaf, ayat 9 surat An-Nisa, wal yakhsha. Nah, itu Bu, wal yakhsha alladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. An-Nisa ayat 9. Faliat khafu, ada yakhsha, ada khafu di situ. Nah, ketika ayat ini ditujukan pada orang tua, alladzina law taraku, orang yang akan meninggalkan itu adalah kita orang tua. Berarti yang meninggalkan keturunan. Kita para orang tua punya keturunan, harus wal yahsya, diperintahkan. Nah, ini wal yahsya, pakai lam, amr. Dan ini adalah amr, sigot amr. Dengan menggunakan wal. Ibu-ibu mudah-mudahan sudah bisa dilihat surat An-Nisa ayat 9-nya. Wal yahsya, lam yang sukun itu adalah lam amr. Dan itu adalah menunjukkan sigot amr. Ini contohnya. Wal yahsya, dan hendaklah takut. Siapa yang takut? Alladzina law taraku min khalfihim, orang yang akan meninggalkan keturunan di depan. Dasar itu khalfa itu di belakang, itu maksudnya yang akan datang. Kalau baina yadayya, di hadapan, artinya yang sudah ada, yang sudah di hadapan kita, yang sudah terjadi. Agak apa ya, terbalik ininya, apa persepsinya. Kalau bahasa Indonesia yang di belakang teh yang atas terjadi, yang di depan yang belum. Kalau bahasa Arab baina yadayya yang sudah terjadi. Nah, orang tua diminta untuk takut. Jadi dari sekarang orang tua menyiapkan diri bagaimana apa yang ditakutkannya ini tidak menjadi zuriatan yang afan, menjadi keturunan yang lemah. Bagaimana supaya anak-anak generasi kita tidak lemah? Berarti dari sekarang antisipasi. Takut nanti ayeuna gitu. Nah, kalau itu terjadi takut, kalau kalau itu terjadi misalnya lemah, apa yang terjadi kalau anak kita ini ternyata lemah? Maka khofu alaihim. Baru kalau sudah terjadi, semua orang tua pasti takut itu terjadi. Ya, orang tua ketika melihat anaknya harus lemah, lemah imannya, lemah akhlaknya, lemah ekonominya, fisiknya, baru orang tua takut, mengkhawatirkan. Kalau sudah jadilah gitu lemahnya, baru orang tua itu khawatir, ditangisi, diapakan gitu ya anak itu. Nah, bagaimana itu jangan sampai terjadi khauf, itu harus dari waliyahsya. Nah, ya takun ini dua-duanya ada. Ada makna khosyah ada makna khauf ada. Berarti orang takwa itu takut sebelum terjadi. Jangan apa ya? Eh, dengan saum ini apalah alakum tatakun, bagaimana manusia punya rasa itu? Apa yang harus jaga hari ini? Gak usah tunggu resiko kejadian dulu akibatnya. Nah, orang yang takwa itu bisa seperti itu, bisa menjaga akibat-akibat yang terburuknya. Nah, itu salah satunya adalah dengan saum. Karena saum tadi dilatih untuk sabar, dilatih untuk menahan diri ya dari makan dan minum. Pengulangan yang terus-menerus dari saum itu akan berakibat kepada tanggung jawab manusia untuk menahan ini pitilakannya.
jangan sampai dilakukan. Tidak hari ini terjadinya, tapi nanti. Oleh karena itu orang tua punya aturan-aturan yang akan dipakai, yang akan digunakan dalam mendidik anaknya, karena itu kecelakaan ya tahan. Nah, kalau orang tuanya tidak bisa nahan, ya baik lah, rek kumaha dinya ge. Atau orang tuanya sendiri yang ngejejehkan gitunya, tidak menjaga anaknya dari bahaya-bahaya itu, malah orang tua yang memfasilitasi. Tapi kalau orang tua sudah tahu ini kecelakaan, misalnya halwat laki perempuan yang bukan muhrimnya, ibu-ibu punya anak nih yang muda-muda, orang tua harus ya. Bagaimana kalau itu terjadi nanti ada perzinahan atau apa? Tahan dari sekarang, gitu. Nya khosyah itu jangan sampai terjadi zina, jangan terjadi apa gitu ya. Nah, tahan dari sekarang, dibuatlah aturan, dibuatlah apa ya, semacam kesepakatan bahwa tidak boleh anak laki-laki perempuan misalnya berjalan berduaan, ini tidak boleh membiarkan, harus cepat menegur, itu bentuk khosyah. Nah, kalau sudah terjadi nanti ada peristiwa atau kecelakaan, zina dan sebagainya, baru ibu akan takut, itu akan pasti datang. Dan takut ini adalah rasa yang sifatnya manusiawi, semua manusia ada. Tapi di ayat ini 9, ayat Al-Anis ayat 9, disuruh takut itu. Wal yasa pakai alif pakai amr itu tadi. Jadi manusia disuruh untuk takut. Padahal takut itu adalah rasa yang bisa datang spontan. Tapi Islam mengajarkan untuk takut dalam hal ini ya, berkaitan dengan keturunan kita yang lemah, dari sekarang takutkan gitu ya. Nah, sampai terjadi anak yang lemah. Nah, untuk menumbuhkan rasa takut bisa diantaranya dari latihan-latihan saum. Sieun gitu ya. Ini makanan ini saya punya saya. Kenapa harus tidak boleh dimakan? Karena saya sedang saum. Ah, rek dimakan weh. Silahkan saja, tapi bagi yang bisa menahan diri, nggak akan, walaupun itu halal, nggak akan dimakan. Nah, jadi sumbangan-sumbangan penahanan diri dari saum itu dapat menumbuhkan sifat takwa. Itu Bu yang dimaksud. Nah, Ali bin Abi Thalib merumuskan makna takwa dengan kalimat seperti ini. Jadi yang sebut takwa dulu pernah disampaikan oleh Bu Haji Ela di pembinaan di PW. Jadi secara garis besar takwa ini dimaknai dengan sifat utama. Al-Khawf bil Jalil. Artinya apa Bu? Takut kepada yang maha agung ya, yang maha agung. Al-amalu bitanzih, takut kepada Allah. Jadi takwa itu bagaimana kita takut pada Allah. Takut melanggar hukum-hukum Allah. Al-amalu bitanzil, mengamalkan apa yang diturunkan. Apa yang diturunkan, ayat-ayat Al-Quran, ya siap untuk diamalkan. Walaupun berat, walaupun tidak sesuai. Tapi kalau ini ada perintahnya, lakukan. Berarti kita harus menahan apa yang bertentangan dengan kita. Jika kita tidak mau, tapi diharuskan, berarti bagaimana menahan diri dari ketidakmauan itu sampai jadi mau. Ridho bil qalil, rela ridho menerima gitu dengan sedikit. Berarti kita berkaitan dengan takdir, dengan kodok kodar, yang sedikit itu kita terima. Kemudian al-isti'dad liyaumir rahil, bersiap-siap untuk hari rihlah kita yang sangat panjang, di mana Bu? Di akhirat nanti. Jadi orang takwa adalah orang yang menyiapkan untuk hari kita di perjalanan yang sangat panjang, yaitu di yaumul akhir. Itu saja mungkin inspirasi hari ini tentang kajian tafsir menjelang Ramadan. Ini hanya inspirasi, bisa dikembangkan lagi, tidak satu-satunya ini. Silahkan apa bisa dikembangkan, diadaptasi, diadopsi, mangga untuk bumbuan lah gitu. Nanti Ibu menyampaikan ada bumbu-bumbu yang bisa dikembangkan di tempat lain. Itu saja Teh Hani Ibu Umi, penyampaian kita pada hari ini. Jadi pada intinya eh, saum adalah eh, ini balik lagi kepada ayat bahwa kita diagungkan oleh Allah karena kita sudah memiliki iman yang mantap. Hanya iman yang mantaplah yang bisa melaksanakan saum dengan memperoleh hasil takwa. Takwa itu yang tadi itu, takut kepada Allah, selalu mengamalkan, siap ya untuk mengamalkan ayat-ayatnya, legowo dengan apapun, kemudian bersiap-siap untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala di hari akhirat. Itulah tujuan dari saum. Dan saum itu juga dibebankan kepada masyarakat atau umat-umat yang lain.
Dan ini adalah untuk meringankan bahwa bukan umat Muhammad saja yang diberi eh, diberi ibadah yang berat ini, tapi yang lain juga sama seperti itu. Itu untuk meringankan saja. Demikian, mudah-mudahan tidak puas dan terus mengembangkan ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stopnya Teh Hani, di stop share screen. Share screen-nya di stop, Bu. Ya. Ibu Umi. Mananya stop Teh? Atas Ibu, atas di stop. Atas saya, ya. Pinten aya Andi. Ini kalau ayah dari saya masih gaptek-gaptekan Teh ya Teh. Terus saya nama? Atas, Bu. Ya. Bentar, Bu Uminya dipanggil dulu. Jadi enak naroskan Teh Ani sambil ngantos Bu Umi. Sudah ada Teh Helin ya? Mangga ibu-ibu sambil ngantos Ibu MC kembali posisi. Sambil ngantos Ibu Umi kembali ke posisi MC, mangga bilih aya anu bade ditaroskeun. Sudah ada yang angkat tangan, Ibu Sadah Noneng sama Ibu Sadah Ida Nur Aini. Ada yang mau disampaikan? Silahkan dibuka mute-nya. Atau tidak sengaja keangkat? Mangga yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan. Ibu Abi Naros Tipayun, boleh? Mangga. Ya. Mudah-mudahan biasa. Tadi dalam penjelasan tentang kutiba ya Bu ya, tadi kan dimaknai bahwa itu menunjukkan fiil madi majhul yang isinya berupa ada ancaman gitu ya. Nah kalau misalnya itu diartikan kita cari korelasinya bahwa itu berat, ya, sesuatu yang berat. Nah ya, ancaman yang berat. Kalau misalnya bukan sebentar, dibebankan. Jadi akan ada memberikan suatu beban. Ya. Kalau misalnya penjelasannya dari hadis, boleh gitu Bu. Misalnya jadi kita tuh memaknai kutiba itu sesuatu yang dibebankan, tetapi penjelasannya itu dari hadis kita mendapatkannya. Nah, apakah itu boleh seperti itu juga atau gimana? Ya, ke hartas. Bisa kan nih? Bisa ada kalanya ayat itu sendiri yang menjelaskan. Bisa dari hadis. Misalnya untuk saum sebenarnya dari hadis. Untuk sholat ada, misalnya sholat yang 5 waktu, bagaimana hukumnya? Dalam Al-Quran redaksinya ada aqimus sholat, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta misalnya. Tapi di ayat lain, masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Nah itu Al-Quran sendiri menyatakan sakor sebagai tempatnya, berarti ada ancaman. Maka itulah amar yang dimanai dengan wajib. Untuk yang lainnya berlaku seperti itu. Dari hadis juga bisa sepanjang hadisnya yang sahih. Karena untuk penetapan hukum hadisnya sahih. Ya, syukran jazakillah khairan Ibu. Amin. Mangga Bu Umi sebagai MC. Sudah ada lagi Bu Uminya. Masih di mute. Kanggo patarosan bentennya. Mohon. Ya mangga no sanesna bilih aya patarosan perkawis nu perantos dijelaskan. Perubahan nama teh kembangkeun Bu, eta mah mangga dirarangkenan deui.
Narosen Bumi. Terus Swantana Mohon mangga. alit. Swantana alit. Halo, Assalamualaikum. Mohon mangga Teh Rahimah. Punten ya nganggo mukena. Ya rada duh. Mangga, Nuju Istri Saleh. Hapunten deui kasiangan tadi teh abdi nuju ngerjakeun heula nu sanes. Ibu tadi upami telepat abdi nguping antawis khaufun dan khosyah ya. Ya. Kalau khosyah itu adalah sesuatu yang belum terjadi gitu ya. Kalau khauf itu sesuatu yang sudah terjadi. Tapi kalau berbicara masalah akhirat, senantiasa ada kalimat fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan takut dan mereka tidak akan sedih. Padahal khaufnya belum terjadi, takutnya belum terjadi. Kenapa tidak menggunakan pala khosyatun gitu, tapi pala khaufun. Mohon. Itu heula samentawis. Ya, berarti tidak akan ada rasa takut pada saat itu. Pada saat tidak akan ada yahzanun, tidak akan ada khaufun. Kalau yang sebelumnya, karena dia wanti-wanti, maka tidak akan sampai orang yang khosyah, tidak akan sampai terjadi khauf. Diawali dengan khauf dulu, khosyah dulu, maka tidak akan ada khaufun itu. Apa ini wala khosyatun? Kan belum. Jadi jauh-jauh. Nah, khaufun itu adalah akibatnya. Sampai dia terjadi itu, maka akan akibat khauf. Nah, orang yang mengikuti petunjuk, faman tabi'a hudaya, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Berarti dia sudah jaga-jaga sejak kapan gitu ya, untuk hidup berada pada hudaya. Berarti itu pala khaufun di sana teh nanti gitu ya. Ya, tidak akan merasakan itu karena sudah diantisipasi. Jadi Abil paham Pak Inten manawi teh khosyah mah artinya kita udah wanti-wanti dari sekarang agar tidak khauf gitu kan. Khosyah gitu. Ya. Nah, kalau khaufun itu ya nanti pas kejadian gitu. Kejadian. Pami kieu eta teh leres Ibu tina dalil-dalil keberkahan Ramadan itu yang namanya itu dari Miftah Farid, ninggal buku Miftah Farid. Anu namina sunat maka pahalanya akan seperti pahala wajib. Yang pekerjaan wajib maka pahalanya itu dilipat gandakan 70 kali lipat. Itu teh berdasarkan abdi mah ngaos hadis yang guluyurna sih sapertos kitu gitu. Tapi Pamiftah menyimpulkan seperti itu. Bolehkah ketika kita mendakwahkannya seperti itu? Ya, mengingatkan karena kalau nanti kita yang menyampaikan berarti kita jadi subjek ya. Harus cek-recek saja pernyataan-pernyataan hadis itu sebelum kita sampaikan. Jangan dulu berani kalau kita belum megang gitu keterangannya. Ya pastilah Bu, karena misalnya ini datanya dari Pamiftah, ada sahate gitu Pamiftah sahanu terkenal ngiring orang teh. Iya. Cek-recek. Saya cek-recek. Bahkan hadis-hadis yang berkaitan Ramadan yang bagus isinya kan ada yang doib ya. 10 hari pertama rahmatun, ini magfiratun, ini kan tuh doib. Berarti tidak bisa kita pakai. Tapi pengen kedah tacan Marios anu hadis eta menawi bumi kantos aya biasa diskusi. Kalau memang itu tidak berdasar, tinggalkan. Tapi kieu Bu Painten mohon upami leres 10 hari pertama jadi rahmat, kedua jadi magfirah, ketiga jadi dijauhkan dari api neraka, itu teh sudah memasyarakat ya hadis seperti itu. Secara tapi itu hadis, mohon. Tapi itu hadis itu doib gitu ya. Tapi kalau kita sandingkan gitu, sandingkan dengan hadis-hadis yang lain,
memang syahrul Ramadan itu syahrul magfirah gitu. Disanding dengan hadis lain. Memang syahrul Ramadan itu syahrul rahmah gitu. Syahrul Ramadan itu adalah bulan dibukakannya pintu surga min babi royan. Walaupun itu doib gitu ya. Bagaimana Hadis. dengan ya ditopang oleh, bukan artinya kita mengamalkan hadis doib, tapi sandingan dari hadis yang menerangkan hal itu, hadisnya memang sahih gitu. Sahrul rahmah, sahrul magfirah, sahrun, nah namanya teh di tebing neraka gitu. Ya, upami orang pas menekan anu lebih sahih mah walaupun maknanya semakna gitu ya dengan hadis yang doib itu tadi, kurang mah anu disampaikannya keluar mah yang dohik yang sahih itu Yang firol sahihnya Ramadan teh kan itu teh sama dengan sahrul magfirah gitu. Dengan Ramadan itu adalah sahrul magfirah. Kenapa enggak yang itu aja gitu? harus Mendingan seberapa salamat gitu banyak. Wal mohon yakhsha ya. Kita pamit berujungnya di Ibrahimah ya. Di membalik pewe misalnya gitu. Nah itu wal yakhsha juga. Kita tetap harus ada ketakutan lah gitu. Ya gitu. Untuk hukum segala rupa saja. Bahkan pada ilmu amal oke bagi yang sangat fanatik gitu ya. Tidak gunakan. Bumi Tapi kumat abdi naros deui. Tadi teh abdi kan teu ti awal tina kutiba alaikum siam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kalimat kutiba sempat tercatat oge ku abdi nembe teh. Jadi sesuatu yang dibebankan berat gitu ya. Terasanya berat gitu. Masa berat untuk saum dengan kalimat kutiba, tapi untuk sholat dengan kalimat aqimus shalah. Padahal sholat juga itu merupakan hal yang berat, Bu. Ya, Kenapa tidak? Tidak kutiba ya di dalam sholat. Gitu. Iya. Dina sholat aya lakabiratun. Dina lakabiratun berat juga. Terus ada di sholat itu aqimu. Bukan kutibanya aqimunya, karena sholat itu terdiri dari rangkaian. Kalau pengintinya paket mah dari A sampai Z, dari mulai niat. Nah ini bagaimana? Sholat bukannya sekedar kebiasaan, tapi sholat itu tegak lilahnya, bahwa wudhunya untuk Allah, tidak hanya ngaguluyur sebatas ya udah adan ya sholat kayak gitu. Bukan seperti itu, tapi harus tegakkan dari mulai niatnya, bahkan gerakan demi gerakan benar-benar disadari pengintian dina akimu. Tapi ayat akimu lakabirohnya pas dijelaskan dina. Iya. Asing karena sholat mah akimu. Punten Ibu ngiring nyarios tiasa. Mangga. Iya. Upami dina ayat sanes oge pan Ibu saperkawi salat aya ayat anu kitabah mau kuta teh ya. Bahwa salat itu adalah kitabah mau kuta. Kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Mintan eta kumaha tiasa adinya oge. Kami Ibu karena kitaban kutiba kene. Beres Bu Rahimah Bu Ela tiasa ya, melengkapi. Kitaban mau kuta berarti memang lakabiratun iya dalam syarat mah. Ayah gitunya kalimat itu. Terus kitaban mau kuta leres kewajiban yang sudah dibebankan, kewajiban yang memberatkan yang sudah ditetapkan. Nuhun bela biasa ngawaler karena eta. Sami-sami. Ya. Mangga Teh Bumi. Upami diperhatoskeun mah painten kanggo salat mah langkung ieu nya langkung ti saum. Langkung komplit. Mohon langkung komplit. Kita mau kuta teras ya lakabiratun oke. Ya, dan salat itu memang lebih bebannya lebih banyak gitu ya. Hafizu. Ya, hafizu. Ya. Lakabiratun aya akimu. Iya. Jadi bebannya memang lebih banyak gitu kalau dilihat
kuantitas lebih lah, baik di juga. kuantitas itu di seluruh ibadah memang sholat gitu ya. Karena Sholat sepanjang hidup juga mungkin ya, Bu Umi sepanjang sholat hidup. mah. Ya. Kalau Ramadan kan cuma setahun sekali gitu ya, selama 1 bulan. Jadi yang wajibnya itu kan 365 kali 5 mungkin kalau sholat mah, kalau saum mah 30 ya, kalau haji mah 1. Iya. Tapi Seumur bahwa hidup. saum itu berat, iya, karena harus melawan yang Hawa sifatnya nafsu. itu kodratil, naluriah, meninggalkan Iya, ini. Bagi syahwat. kita orang Indonesia mungkin tidak akan terasa berat, tapi yang mereka yang musimnya 4 itu bisa 20 jam, 23 jam. Oh, saum, iya. Iya, Iya. itu memberatkan. Ya, mungkin gitu ya, ini mengakomodir keseluruhan manusia. Bagi yang ya bisa saja ada yang orang yang menolak hatinya masih tetap berat, bisa jadi. Berat. Ya. Bahkan pernah Bu ada yang mengatakan di antara ibadah-ibadah katanya yang diwajibkan oleh Allah, saya itu yang paling berat katanya melaksanakan saum. Pernah ada orang yang mengatakan seperti itu. Jadi bisa jadi kan benar gitu adanya bahwa dirasakan berat gitu dengan kutibanya. Ya. Nuhun, ini diskusinya tuh berkembang. Enggak, Bumi. No sanesna pinten? Aya deui masukan-masukan. Perkawis perbandingan gitu ibadah-ibadah sareng no sanesna. Mangga no sanes. Mangga Bu Noneng. Di iya pinten ya di hurung di iya. Heula. Klik heula. Suantena diklik heula Bu. Suantena. Ya. Cacan. Anu gambar speaker, Bu. No gambar speaker di iya dipencet heula mohon. Cacan ka kuping ya. Iya. Batas, mangga. Batas, mangga Bu Haji Noneng. Ibu teh bade naroskeun, nguping salah sayos ustad anu nerangkeun di kawitanana salat teh sanatina wudu. Ipan upami ngupingkeun tina Al-Qur'an mah, auzubillahi minasyaitonir rajim, idza kumtum ila sholati, idza kumta ila sholati fa asbiqil wudu'a sumastaqbil qiblata fakabir. Pan satina kabir ngawitan salat teh ditutup salam dan nyebatkeun cenah wudu. Tapi teh kumaha eta teh hubunganna apami duka sapertos itu gitu. Mangga bade sama ngawaler. Ibu kembalikan heula karena definisi upami Ibu rada bingung aya sapertos kitu teh. Secara bahasa, definisi secara istilah gitunya. Kami definisi secara istilah salat itu adalah perbuatan yang diawali dengan takbir, selanjutnya diakhiri dengan salam. Upami mah wudu misalnya dianggap bagian dari itu wasilah, tapi wudu sebagai wasilah mah iya. Kan nanti al amru bisyai'i amrun biwasailihi gitu. Kami menyimpulkan bahwa wudu bagian yang diperintahkan sama dengan diperintahkannya sholat hartos eta mah. Kami ngawitan sholat dina wudu bilih eta teh bagian dari gerakan sholat gitu. Khawatirna gitu pemahamanna. Kanawi itu gitu. Mun teras bibita ditaroskeun sing tak usah nah salat kawitan tina wudu samsing takbir gitu suruh teh. Tah anjeunna teh asa teu buguharana kala kaunggeuk-unggeukan tapi teh yang bingung gitu. Atap padahal pantos jelas salat mah witana takbir ditutup ku salam. Nah ieu dikawitan tina wudu padahal kan terpisah antami salat mah. Kan aya oge anu idakum tum ila sholati fagsilu wujuhakum eta kawanan wudu namanya. Fagsilu wujuhakum aydakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum arjulakum ila ka'bain. Dapan wuduna kan paratos misah ngan upami wuduna teu beres teu lantis tah salatna ge teu sah kana kitu pangtan katerangan teh. Syariat yang berbeda punya salat sareng wudu. Gitu. Mohon. Dan kami dilebetkeun kadinya tidak satu syariat. Oh gitu. Eta nu laras mah tina takbir we nya.
Leres takbir teh. Kita kumtum milas. Pasti. Tahu pamnya takbir kahiji eta teh ibu beneras kan ya beli lepas ngabikeun ya. Upami takbir kahiji eta laras disebutna takbiratul ihram. Leres. Mohon. Tah ngadi kieu kan upami dina tiap padamelan salat teh urang bade ruku pan takbir diucapkeun. Terus dina nanti tidak oge takbir diucapkeun. Terus bade sujud oge ditakbirkeun. Enten nu mawi disebutkeun takbiratul ihram teh eta takbir nu ngawitan. Eta naon hartosna disebut takbiratul ihram. Iya, iya. Ibu, saya paham abdinya painten biasa nambihan sanes. Takbir ihram itu artinya mengharamkan. Ahram majhuri tina haram. Sholat dikawinkan ku takbir, nalika takbir sudah haram berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lainnya. Jadi dari takbir itu mengharapkan kita untuk berbicara dengan yang lain. Pembatas bahwa kapan kita tidak boleh bicara itu dari takbir. Nah, sehingga takbir anu sanes sama tadi disebut takbiratul ihram, intikal. Dari satu gerakan ke gerakan lain. Nah, yang menjadi pembatas sama dari takbir pertama. Laisa min kalamin nase. Mohon sakeun ibu eta sebenarnya yubil lepas. Tadi kaayaan nguningakeun ngajelaskeun pangna disebut takbiratul ihram teh margi upami urang parantos lebet kana salat, parantos aya bacaan-bacaan anu tangtos ditangtoskeun ku Allah sareng Rasulna dina bacaan salat. Upami urang ngucapkeun sok sanos eta ucapanana sina Al-Qur'an alhamdulillah. Tapi kan dina Al-Qur'an alhamdulillah teh di Rabbil alamin nya dina Al-Fatihah. Nalika urang nuju bersin kan dinya palakul alhamdulillah. Alhamdulillah eta paling kan alhamdulillahirabbil alamin Quran surat Al-Fatihah nya. Sanes maca Quran gitu. Mohon. Jantan upami urang bersin upami teh mah. Terus urang teh bersin tanah eta ucapan atami dina dina bersin teh kedah dibaca entong. Margi eta pan luar tina bacaan salat tangtoskeun. Nu intina mah sholat teh laisa min kalamin tidak berkomunikasi dengan orang gitu, Bu. Oh, gitu. Ari mengucapkeun alhamdulillah kan aya nu ngatur oge karena disebut takbiratul ihram teh saurna teh urang teh haram mengucapkeun ucapan-ucapan anu luar tina ucapan dina bacaan salat. Terus gitu. Nuhun. Anu teu aya kaitanna sareng salat, sareng kaitan anu laisa min kalaminas teh aya komunikasi dengan sareng Allah mah eta istilah mah salat itu. Anu ngabatas urang salat teh komunikasi ka Allah gitu. Sareng Allah di membatasi. Ya, dialog kan. Urang teh nuju dialog sareng Allah. Tong ngaganggu lah gitu. Nah, sumping bersin. Alhamdulillah sanes berarti orang nuju ngobrol. Sanes kalamina sanes nuju nembal nu sanes eta mah. Assalamualaikum. Nah, urang dibalar eta kenging mah. Di luar gitu di orang lain. Menjatan upami bersin teh entong maca alhamdulillah we kentennya. Terus saya jempe biasa maca biasa alhamdulillah mah dasar boleh berarti ya Bu. Jadi tidak membatalkan sholat gitu ya Bu. Tidak membatalkan. Saya terus dipelajari hadis eta nanging acan ready itu kada ditinggal deui hadisna upami bade dibahas ke satu saat anu offline biasa dibahas tentang hadis bersin dalam sholat. Mungkin yang motong Bu, yang nggak boleh itu refleks yarhamukallah mungkin ya, atau gimana? Yang sebelah kalau pilih refleks gitu. Iya. Kalau yarhamukallah berarti sudah mendengar kalaminas, alhamdulillah. Oh gitu, dialog gitu ya. Atur nuhun. Enggak sami-sami. Hapunten pilih lepat mah dikoreksi. Pilih yang kayak pernah kelepatan silahkan Bu biasa direkonstruksi. Tahan. Atur nuhun jazakallahu khairan. Amin. Iya. Betahnya. Nuhun itu karawas. Karawas tuh terus pada jam 6. Ada jam kopi itu ada iya tepat waktu semeh lalu asa. Mun ibu mah tadi nguping teh
ngawitan mah mung kakuping sawanten wungkul asan tiasa muka rumah wasi rumah. Saya putu Bu nu enak asaha Bu nyuhunkeun ka orang tua ya leres. Kan ibu teh di dia teh ya oge kayak nyuhunkeun tipun alo nu teh tipun suan. Jadi dia kan ngan duaan sareng bapak. Saya teruskeun kita teh nah beraya ya gambar. Tertangi oleh insyaallah. Ibu pada terus terang we. Dia ibu saturun usahana. Keseriusan ibu kanggo tiasa muka Zoom ya. Amin, amin. Mudah-mudahan Allah masih ada jalan. Amin. Nuhun. Mangga sami-sami. Aku mah tos cekap pintennya ibu-ibu sadayana. Atas Teh Umi da waktosna panginten kita bu sabaraha ieu pembinaanna. Selangkungnya. Tadi ngawitana telat. Ya mohon atuh sono nama sono keneh teh para ibu sadayana. Iya. Kalau sadayana perhatosan sareng partisipasi ini. Mangga Bu cekap. Mohon para ibu para daiyah sadayana hatur nuhun karena partisipasina, mudah-mudahan ngaluangkeun waktosna insyaallah janten amal soleh ibu sadayana oge janten ilman nafian kanggo urang sadayana ya. Jadi selama hidup kita terus menambah ilmunya dan mudah-mudahan insyaallah ya, bermanfaat pisan manfaatna dina jum dina sonten ieu nya. Atur nuhun ka sadayana ka paredanya ka sekretaris anu parantos nyayogikeun room jum ieu ya. Terus oge ka Ibu Ketua sebagai pemateri. Mudah-mudahan ngajantenkeun ilmu yuntafa'u bih. Amin. Sakitu wae Panten. Mudah-mudahan urang tiasa tepang deui di sanes waktos nya. Ditutup wae ku doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah ya Tuhan kami, bereskan agama kami karena agama adalah pegangan hidup kami, bereskan dunia kami karena di dunia kamu hidup, bereskan akhirat kami karena ke akhirat kami akan kembali, serta jadikanlah sisa hidup kami menjadi tambahan kebaikan dan kebaikan, serta jadikanlah kematian kami menjadi peristirahatan bagi kami. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza